Han Yu adalah seorang sarjana tanpa koneksi. Di kota ibu kota yang sibuk, bakatnya dalam kaligrafi tidak ada artinya tanpa nama keluarga yang mentereng atau kantong koin yang tebal. Dia hidup dalam kemiskinan yang terhormat, menghabiskan hari-harinya di sebuah pavilion reyot di tepi hutan akasia, menyalin manuskrip kuno untuk beberapa keping tembaga. Satu-satunya warisannya adalah tumpukan buku yang sudah lapuk dan satu benda yang selalu dia anggap tidak berguna, sebuah batu tinta tua. Batu tinta itu adalah peninggalan kakek buyutnya. Warnanya hitam pekat, tapi bukan hitam biasa. Hitamnya seolah menyerap cahaya di ruangan. Permukaannya diukir dengan motif awan yang aneh, dan di tengahnya ada cekungan untuk menggiling tinta. Kakeknya pernah berkata, batu ini tidak digunakan untuk menulis kata-kata. Batu ini digunakan untuk menjaga. Han Yu tidak pernah mengerti maksudnya. Baginya, itu hanyalah sebongkah batu berat yang canggung. Suatu malam di akhir musim semi, badai besar melanda ibu kota. Angin menderu-deru di antara pepohonan akasia dan hujan turun begitu deras hingga atap pavilionnya yang bocor tidak lagi mampu menahannya. Air menetes kemana-mana. Han Yu sibuk memindahkan gulungan-gulungan berharganya, berusaha menyelamatkannya dari air. Dalam kepanikannya, dia menyinggol meja kerjanya. Terdengar suara dentuman keras. Batu tinta tua itu jatuh ke lantai. Han Yu mengumpat. Dia bergegas mengambilnya. Dia pikir batu itu pasti pecah, tapi batu itu utuh. Namun saat dia mengangkatnya, dia melihat sesuatu yang aneh. Di lantai kayu yang basah, di tempat batu itu jatuh, air tidak menyebar. Air itu berkumpul, membentuk sebuah karakter kaligrafi yang sempurna. Karakter untuk angin. Han Yu membeku. Dia menatap karakter angin di lantai. Itu tidak mungkin. Itu hanya genangan air. Dia menyentuh karakter itu. Air itu terasa normal. Tapi saat jarinya menyentuhnya, dia mendengar sesuatu. Di keheningan pavilionnya, dia mendengar dengan jelas suara deru angin di luar. Bukan suara angin di luar. Suara itu datang dari air di lantai. Seolah-olah genangan air itu telah menangkap sepotong suara badai. Dia menarik tangannya. Suara itu berhenti. Dia menyentuhnya lagi. Wush! Suara angin kencang terperangkap dalam karakter angin itu. Han Yu terhuyung mundur. Dia menatap batu tinta di tangannya. Batu ini digunakan untuk menjaga. Rasa takut dan takjub menjalari dirinya. Selama ini, dia salah menggunakannya. Dia bergegas ke mejanya, mengabaikan atap yang bocor. Dia meneteskan sedikit air bersih ke cekungan batu tinta itu. Dia mengambil batang tinta terbaiknya, tinta pinus hitam. Dia mulai menggiling. Saat dia menggiling, dia menyadari sesuatu yang berbeda. Prosesnya hening. Biasanya, batang tinta bergesekan dengan batu menimbulkan suara serak. Kali ini, tidak ada suara. Batu itu seolah meminum batang tinta itu, mengubahnya menjadi cairan hitam pekat yang berkilauan. Dia mengambil kuas terbaiknya, dia mencelupkannya. Tinta itu terasa berat, dingin. Dia menunggu. Tepat saat itu, di kejauhan, lonceng kumpil di gunung berdentang menandakan jam malam. Dong! Saat gema lonceng itu mencapai pavilionnya, Han Yu menggerakkan kuasnya. Dia menulis karakter untuk lonceng. Goresannya sempurna. Dia adalah seorang master kaligrafi. Karakter itu mengering hampir seketika di atas kertas nasi. Warnanya hitam pekat. Han Yu meletakkan kuasnya. Pavilion itu sunyi. Suara lonceng dari kumpil sudah lama berlalu. Dengan tangan gemetar, dia mengulurkan satu jari. Dia menyentuh karakter lonceng yang kering di atas kertas. Dong! Han Yu melompat mundur. Itu dia, suara lonceng kumpil. Jernih, menggema, sempurna. Suara itu keluar dari kertas, terperangkap dalam tinta. Dia menyentuhnya lagi. Dong! Dia menarik jarinya. Hening. Dia menyentuhnya lagi. Dong! Dia tertawa. Tawa seorang pria yang baru saja menemukan sihir. Gema tinta, bisiknya, menatap batu tinta itu dengan takjub. Kamu tidak menulis kata-kata, kamu menulis suara. Malam itu, dia tidak tidur. Dia seperti anak kecil yang menemukan mainan baru. Dia membuka jendelanya lebar-lebar. Dia mendengar jangkrik di luar. Dia menulis karakter jangkrik. Dia menyentuhnya. Suara jangkrik terdengar. Dia mendengar deru angin di hutan akasia. Dia menulis hutan. Dia menyentuhnya. Dia mendengar gemerisik ribuan daun. Dia mendengar tetesan air dari atap yang bocornya. Plip, plop. Dia menulis air. Dia menyentuhnya. Plip, plop.
Dia telah menemukan rahasianya. Dia bisa melukis dengan suara. Selama berminggu-minggu, Han Yu mengabdikan dirinya pada gema tinta. Kemiskinannya terlupakan. Dia tidak lagi menyalin manuskrip. Dia menjadi seorang kolektor. Dia akan pergi ke pasar pagi, bukan untuk membeli sayur, tapi untuk menulis karakter ramai. Dia akan menyentuhnya nanti di malam hari, dan pavilionnya yang sunyi akan dipenuhi oleh hiruk-pikuk tawar-menawar dan gelak tawa. Dia akan pergi ke air terjun di luar kota. Dia akan duduk di sana selama berjam-jam, lalu pulang dan menulis karakter air terjun, hanya untuk merasakan gemuruh air yang menenangkan di ujung jarinya. Dia menjadi terobsesi. Dia ingin menangkap suara-suara terindah di dunia. Dia menulis simfoni jangkrik di musim panas. Dia menulis bisikan salju pertama di musim dingin. Pavilionnya yang dulu sunyi kini menjadi perpustakaan suara. Gulungan-gulungan kaligrafi memenuhi raknya. Dia bisa memainkan badai petir kapanpun dia mau. Tapi koleksinya masih terasa kurang. Suara-suara alam itu indah, tapi tidak memiliki jiwa. Dia menginginkan sesuatu yang lebih, sesuatu yang dibuat oleh manusia, sesuatu yang langka. Dia menginginkan musik. Dia mulai mencari musisi terhebat di kota. Dia pergi ke teater opera, tapi suara nyanyiannya terlalu kasar. Dia pergi ke kedai arak, tapi suara kecapinya terlalu riuh. Hingga suatu hari, saat dia berjalan melewati jembatan 9 lengkung, dia mendengarnya. Suara itu datang dari bawah jembatan, suara gujeng. Tapi ini bukan permainan biasa. Musiknya hidup. Setiap nada menceritakan sebuah cerita. Nada-nada itu melompat seperti ikan koi di kolam, lalu mengalir seperti sutra di angin. Itu adalah musik yang paling indah, sekaligus paling menyedihkan yang pernah didengar Han Yu. Dia bergegas menuruni tangga jembatan. Dia harus melihat siapa yang memainkannya. Di bawah jembatan, duduk di atas tikar jerami sederhana, adalah seorang wanita muda. Dia mungkin seumuran dengan Han Yu. Dia mengenakan pakaian katun biru pudah sederhana. Dan dia buta. Matanya tertutup tapi jarinya menari di atas gujeng dengan presisi dan gairah yang mustahil. Dia tidak bermain untuk koin di mangkoknya. Dia bermain untuk dirinya sendiri. Dia bermain untuk sungai yang mengalir di sampingnya. Han Yu berdiri membeku. Dia terpesona. Inilah suara yang dia cari. Suara terindah di dunia. Han Yu tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tidak peduli lagi dengan suara jangkrik atau badai. Dia harus memiliki musik ini. Han Yu menunggu hingga nada terakhir dari guzeng itu memudar, larut ke dalam suara gemericik sungai. Keheningan yang ditinggalkannya terasa berat. Dia melangkah keluar dari bayang-bayang pilar jembatan, bertepuk tangan pelan. Suara tepuk tangan itu memecah keheningan. Permainan guzeng itu berhenti seketika. Wanita muda itu, Lin, tersentak. Tangannya langsung terangkat dari senar, tubuhnya menegang. "Siapa di sana?" Suaranya terdengar cemas. "Maafkan aku," kata Han Yu lembut, berusaha agar suaranya tidak mengancam. "Namaku Han Yu. Aku seorang sarjana." Lin sedikit santai, tapi tetap waspada. Dia memiringkan kepalanya, mendengarkan Han Yu. "Seorang sarjana? Apa yang Tuan lakukan di bawah jembatan?" Aku sedang berjalan," kata Han Yu, mencari alasan. "Lalu aku mendengar musikmu. Itu adalah melodi terindah yang pernah kudengar. Kau bermain dengan itu sangat hidup. Pujian itu tulus." Lin, yang terbiasa diabaikan atau dikasihani, tersipu. Pundaknya yang tegang sedikit turun. "Terima kasih, Tuan. Lagu apa itu tadi?" "Itu ciptaanku sendiri," bisiknya. Aku menyebutnya bisikan Sungai Perak. Aku mencoba meniru suara sungai ini saat malam hari." Bisikan Sungai Perak, Han Yu mengulang nama itu. "Sempurna. Kau sangat bertalenta. Tuan terlalu baik." Han Yu merasakan secercah rasa bersalah. Dia akan mencuri sesuatu yang begitu murni. Tapi obsesinya, keinginan untuk memiliki suara itu, jauh lebih kuat. Dia harus memiliki justifikasi. Dia seorang seniman, dia tidak mencuri.
Dia mengabadikan. Nona Lin? Hanya Lin, Tuan. Lin, kata Han Yu, suaranya kini lebih formal. Aku seorang kaligrafer. Seperti kau melukis dengan suara, aku melukis dengan kata-kata. Musikmu barusan, bisikan Sungai Perak, itu memberiku ilham. Dia melangkah lebih dekat, menunjukkan gulungan kertas kosong di tangannya. Tentu saja, Lin tidak bisa melihatnya. Aku ingin menulis sebuah puisi, sebuah karya kaligrafi. Lanjut Han Yu, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Aku ingin mencoba menangkap perasaan dari musikmu itu. Bolehkah aku duduk di sini selagi kau bermain lagi? Aku ingin menulis selagi musik itu mengalir. Lin terdiam sesaat. Seorang sarjana ingin menulis puisi tentang musiknya. Ini adalah pujian tertinggi yang pernah ia terima. Tentu saja, Tuan, katanya, senyum tulus merekah di wajahnya. Itu sebuah kehormatan bagiku. Terima kasih, kata Han Yu, menahan kegembiraannya. Dia duduk di batu yang tidak jauh dari Lin. Dengan sangat pelan, dia meletakkan gulungan kertasnya. Dia mengeluarkan batu tinta peninggalannya. Kau siap? Tanya Lin. Jari-jarinya sudah kembali di atas senar. Sebentar, kata Han Yu. Dia menuangkan setetes air ke batu tinta. Dia mengeluarkan batang tinta pinasnya. Dia mulai menggiling. Proses itu hening, tidak ada suara gesekan. Lin, yang pendengarannya sangat tajam, tidak mendengar apa-apa. Dia hanya menunggu dengan pasti. Han Yu mencelupkan kuasnya. Tinta hitam pekat itu terasa dingin dan hidup di tangannya. Sekarang, kata Han Yu, aku siap. Lin menarik napas dalam-dalam dan mulai bermain. Musik itu mengalir. Bisikan Sungai Perak dimulai dengan nada-nada tinggi yang jernih seperti tetesan air. Lalu, nada bassnya masuk, dalam dan mengalir seperti arus sungai. Saat nada pertama berbunyi, kuas Han Yu bergerak. Dia tidak menulis puisi, dia tidak menulis kata-kata. Dia menulis karakter pertama, Sungai Chuan. Saat dia menulisnya, dia bisa merasakan getaran dari guzeng itu mengalir melalui kuas, masuk ke dalam tinta, dan terkunci di kertas. Lin melanjutkan permainannya. Musiknya menjadi lebih kompleks, menceritakan kisah tentang cahaya bulan di atas air. Kuas Han Yu tanari, dia menulis karakter bulan, Moon. Lin memainkan bagian yang cepat, seperti riak-riak air yang dikejar angin. Han Yu menulis karakter Fung, angin. Dia menulis dengan konsentrasi penuh. Ini bukan kaligrafi biasa. Dia tidak sedang menulis, dia sedang mentranskrip suara. Dia bisa merasakan esensi musik itu ditarik dari udara. Paviliun sunyinya akan hidup dengan suara ini. Lin mencapai klimaks lagunya. Serangkaian nada yang kuat, penuh dengan kerinduan dan kesedihan yang mendalam. Itu adalah inti dari lagu itu. Itu adalah jiwa dari bisikan Sungai Perak. Han Yu tahu, ini adalah puncaknya. Dengan goresan terakhir yang kuat, dia menulis karakter rindu, Kayang. Saat dia mengangkat kuasnya, tinta itu mengering seketika. Dan pada saat yang sama, Lin memainkan nada terakhirnya. Nada itu bergetar di udara, lalu mati. Keheningan total di bawah jembatan. Hanya suara sungai yang asli yang tersisa. Han Yu terengah-engah. Dia menatap gulungan kertasnya. 4 karakter. Sungai, bulan, angin, rindu. Gulungan itu terasa penuh. Bagaimana, Tuan Sarjana? Tanya Lin, suaranya sedikit lelah tapi bangga. Han Yu menatapnya, rasa bersalah yang tajam menusuknya. Wajah Lin begitu murni, begitu bahagia setelah berbagi seninya. Itu indah, kata Han Yu serak. Lebih indah dari yang pertama. Dia menggulungnya dengan cepat, seolah menyembunyikan barang curian. Terima kasih, kata Lin. Bolehkah? Han Yu ragu. Dia harus tahu, dia harus memastikannya. Bolehkah kau mainkan sekali lagi? Aku ingin mendengarnya tanpa berpikir. Lin tertawa kecil. Tuan ini ada-ada saja. Tentu. Dia memposisikan jarinya kembali di atas senar. Dia mengambil napas, dia memetik nada pertama. Tang. Suara itu datar, mati.
seperti memukul sepotong kayu basah. Senyum Lin membeku. Ah, jariku terpeleset. Dia mencoba lagi. Dia memetik rangkaian nada pembuka. Tung, tuk, tung. Tidak ada resonansi, tidak ada gema, tidak ada jiwa. Suara Guzeng yang tadi bernyanyi, kini hanya mengeluarkan bunyi tumpul yang menyedihkan. Apa? Lin mengerutkan kening. Kebingungan mulai melandanya. Kini, mengapa dia tidak mau bernyanyi? Dia meraba senar-senarnya. Semuanya tenggang. Dia mengetuk kayu instrumennya. Semuanya utuh. Tidak, ada apa ini? Dia mencoba memainkan bagian klimaks. Dia menggerakkan jarinya dengan kecepatan yang sama, tapi yang keluar hanyalah suara plak, plak, plak yang tumpul. Apa yang terjadi? Suaranya mulai panik. Musikku hilang. Dia mulai memukul-mukul senar itu dengan putus asa. Bernyanyilah, kumohon, bernyanyilah. Han Yu berdiri membeku. Dia menatap gulungan kertas di tangannya. Gulungan itu terasa panas. Dia telah melakukannya. Gema tinta itu telah bekerja. Batu itu tidak hanya menyalin suara. Batu itu mengambilnya. Apa yang terjadi? Lin kini menangis. Tangannya memeluk Guzengnya yang telah mati. Musikku hilang. Han Yu tidak tahan melihatnya. Rasa bersalah dan kengerian bercampur dengan rasa takjub yang jahat. Dia adalah seorang pencuri. Dia telah menghancurkan seorang seniman hanya untuk koleksinya. Dia berbalik dan berlari. Tuan Sarjana, tunggu! Teriak Lin di tengah tangisannya, suaranya menggema di bawah jembatan. Jangan pergi, tolong saya. Tapi Han Yu terus berlari. Dia berlari kembali ke pavilion sunyinya, memeluk gulungan kertas itu erat-erat di dadanya. Dia membanting pintu pavilionnya, dia bersandar di pintu, jantungnya berdebar kencang. Dia penjahat, dia telah menghancurkan seorang seniman hanya untuk koleksinya. Dia berdiri di sana dalam keheningan yang menyesakkan. Tapi, rasa penasarannya menang. Perlahan, dia berjalan ke mejanya, dia membuka gulungan kertas itu. 4 karakter hitam menatapnya. Sungai, bulan, angin, rindu. Dengan tangan gemetar, dia menyentuh karakter pertama. Sungai. Suara Guzeng mengalir, jernih. Nada bas yang dalam seperti arus. Dia menyentuh karakter bulan. Nada-nada tinggi yang jernih seperti cahaya bulan melompat ke udara. Dia menyentuh karakter angin. Rangkaian nada cepat yang riuh. Dia menyentuh karakter rindu. Klimaks yang penuh perasaan meledak di pavilion sunyinya. Han Yu tertawa. Dia berhasil. Dia memilikinya. Dia menyentuh keempat karakter itu secara berurutan, memainkan kembali seluruh lagu. Musik Lin yang sempurna, abadi, kini menjadi miliknya. Dia mendengarkannya lagi, dan lagi, merasa seperti seorang kaisar. Tapi saat dia mendengarkannya untuk kelima kalinya, sebuah pikiran dingin merayapinya. Musiknya sempurna, persis sama. Setiap nada, setiap getaran, tidak ada kesalahan kecil, tidak ada napas yang tertahan atau improvisasi sepersekian detik yang dilakukan Lin saat bermain. Itu adalah gema yang indah, tapi itu adalah gema yang mati. Han Yu menghentikan sentuhannya pada kertas itu. Dia menatap batu tinta hitam di mejanya. Batu itu seolah puas. Dia memperhatikan ukiran awan di permukaannya. Sepertinya, ukiran itu tampak sedikit lebih dalam, sedikit lebih jauh. Han Yu menghabiskan 3 hari di pavilionnya, mabuk oleh musik curian. Dia tidak makan, dia tidak tidur, dia hanya duduk di depan gulungan kertasnya. Dia menyentuh karakter sungai. Suara Guzeng itu mengalir. Dia menyentuh karakter bulan. Nada-nada jernih terdengar. Dia adalah seorang konduktor, seorang dewa yang mengendalikan keindahan. Dia tidak perlu lagi pergi ke pasar untuk menulis ramai. Dia tidak perlu lagi repot-repot pergi ke air terjun. Semua suara itu terasa hambar, dangkal. Dibandingkan dengan musik Lin, bisikan Sungai Perak adalah satu-satunya suara yang penting. Pada hari keempat, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dia menyentuh karakter rindu untuk memutar bagian klimaksnya. Tung. Suaranya ada di sana, tapi lebih lemah, lebih jauh. Terdengar seperti gema dari gema. Han Yu mengerutkan kening. Dia pikir telinganya salah. Dia menyentuhnya lagi.
menekan jarinya lebih keras ke kertas. Tung. Suara itu nyaris tidak terdengar. Gema tinta itu memudar. Rasa panik yang dingin dan pekat menjalari dirinya. Dia telah menghancurkan hidup seorang wanita, mencuri mahkaryanya untuk sesuatu yang fana. Dia telah menukar jiwa seorang seniman dengan sebuah gema yang kini lenyap di pandangan matanya. Dia menatap batu tinta di mejanya, ukiran awan di permukaannya. Dia tidak salah lihat. Ukiran itu tampak sedikit lebih pucat dari 3 hari yang lalu. Seolah-olah rasa kenyang yang didapatnya saat mencuri musik Lin kini telah lapar lagi. Batu itu hidup, dan batu itu perlu makan. Tidak, dia bisikan. Dia tidak bisa membiarkan suara itu hilang. Dia membutuhkannya. Dia harus mengisi ulang suaranya. Dia harus menemukan Lin. Dia berlari keluar dari pavilionnya. Dia berlari kembali ke jembatan 9 lengkung di tengah hari. Dia tidak peduli lagi jika terlihat aneh. Lin tidak ada di sana. Tempatnya biasa di bawah jembatan sudah kosong. Tikar jeraminya hilang. Mangkuk koinnya hilang. Yang tersisa hanyalah noda basah di tanah kering, tempat dia biasa duduk. Di mana dia? Di mana gadis musisi itu? Han Yu bertanya kepada penjual roti di ujung jembatan. Penjual roti itu mendengus, mengenali Han Yu sebagai sarjana yang duduk di sana 3 hari lalu. Gadis buta itu, kasihan, dia sudah gila. Gila? Iya, 3 hari lalu, tepat setelah Tuan pergi, kata penjual itu, senang mendapat gosip baru. Dia mulai berteriak-teriak di bawah jembatan, bilang musiknya dicuri, bilang instrumennya mati, dia memukuli guzengnya, sampai senarnya putus semua. Benar-benar gila, mengganggu pelanggan, penjaga kota akhirnya mengusirnya. Aku dengar dia sekarang di kuil Welas Asih, bersama para pengemis lainnya. Han Yu tidak menunggu cerita itu selesai. Dia berlari melintasi kota, menuju kuil di distrik termiskin. Dia menemukannya. Lin tidak sedang mengemis. Dia meringkuk di sudut halaman kuil yang kotor di antara mereka yang sakit dan putus asa. Dia memeluk guzengnya, atau lebih tepatnya, apa yang tersisa dari instrumen itu. Benar kata penjual roti itu, instrumen itu rusak parah. Beberapa senarnya putus dan menjuntai seperti rambut kusut. Kayunya retak. Han Yu mendekat selahan. Lin? Lin mendongok. Wajahnya kotor oleh air mata kering dan desbu. Matanya butanya bengkak dan merah. Dia tampak 10 tahun lebih tua. Dia mencengkram jubah Han Yu dengan cengkraman yang kuat. Tuan Sarjana, bisiknya. Kau kembali. Lin, aku tidak tahu apa yang harus dikatakan. Suara itu Tuan. Mohon Lin, waktu Tuan menulis puisi, apa yang Tuan lakukan? Musikku, dia tidak mau bangun, dia tidur. Dia membelai instrumennya yang rusak dengan putus asa. Aku mencoba memainkannya, aku mencoba bisikan sungai perak, tapi yang keluar hanyalah kayu, hanya suara kayu mati, tumpul. Han Yu menatap jari-jari Lin. Ujung jarinya terluka, kering dan berdarah. Dia telah mencoba bermain, mencoba memaksakan suara keluar dari senar yang putus. Aku tidak bisa mendengarnya lagi, isik Lin. Bukan hanya di guzeng, tapi di sini. Dia menunjuk ke kepalanya. Aku lupa lagunya, aku lupa nadanya. Bisikan sungai perak sudah tidak ada di kepalaku. Semuanya henying. Hanya terhuyung belakang. Inilah kengerian yang sesungguhnya. Gema tinta itu tidak hanya mengambil suara dari instrumen. Gema tinta itu telah mengambil konsep lagu itu. Batu itu telah memakan ingatan Lin akan ciptaannya sendiri. Dia telah mencabut musik itu dari akarnya, dari pikiran penciptanya. Dia tidak hanya membunuh musik, dia telah membunuh seorang seniman. Tolong aku, pinta Lin, meraba-raba tangan Han Yu. Tuan seorang sarjana, Tuan orang pintar, pasti ada mantra, pasti ada sesuatu. Kembalikan musikku, aku bukan apa-apa tampaknya. Rasa bersalah menimpa Han Yu begitu keras sehingga dia hampir muntah. Dia adalah monster. Dia telah melakukan kejahatan yang tidak terampunkan. Dia berbalik, melepaskan cengkraman Lin dari jubahnya, dan lari. Dia lari dari kuil, lari dari tangisan Lin, lari dari kejahatannya yang mengerikan. Dia kembali ke pavilionnya dan membanting pintu itu. Dia bersandar di sana, tersengal-sengal. Dia harus menghancurkan batu itu. Bebatuan itu jahat. Batu itu adalah kutukan. Dia berjalan ke mejanya. Dia mengangkat batu tinta hitam pekat yang berat itu. Dia akan membantingnya ke lantai batu. Tapi, dia berhenti. Dia melihat gulungan kertas di mejanya, gulungan bisikan sungai perak. Dia menyentuh karakter rindu. Tung. Suaranya hampir hilang, hanya gema paling samar yang tersisa. Kepanikannya kembali. Tapi itu bukan kepanikan karena rasa bersalah. Itu adalah kepanikan seorang pecandu.
Suaranya hampir habis. Dia tidak bisa menghancurkan batu itu, dia membutuhkannya. Jika suara Lin telah memudar, dia harus mencari suara baru, suara yang lebih kuat, suara yang akan bertahan lebih lama. Dia tidak bisa kembali ke Lin, musiknya sudah mati, baik di instrumen maupun di pikirannya. Dia membutuhkan sumber yang baru. Saat itulah dia teringat, pengumuman di gerbang kota, poster yang diabaikannya minggu lalu. Festival 100 Melodi. Kaisar telah memanggil musisi terhebat dari seluruh penjuru negeri untuk bersaing di istana. Pemenangnya akan mendapat kehormatan memainkan lagu Naga Langit yang legendaris. Lagu yang dikatakan ditulis oleh para dewa sendiri. Lagu yang hanya boleh dimainkan sekali setiap 10 tahun. Itu dia. Bukan sekedar lagu, tapi sebuah legenda. Suara surgawi. Han Yu menatap batu tinta di tangannya. Batu itu terasa hangat, lapar. Dia tidak lagi memperdulikan Lin. Dia tidak lagi memperdulikan rasa bersalah. Dia hanya punya satu tujuan. Dia harus masuk ke istana. Dia harus menjaga lagu Naga Langit itu. Jika dia bisa memiliki suara itu, dia tidak akan pernah membutuhkan suara lain lagi. Obsesinya telah lahir. Dia bukan lagi seorang sarjana penasaran. Dia adalah seorang pemburu suara. Untuk seorang sarjana miskin, gerbang istana adalah dinding yang tidak bisa ditembus. Festival 100 Melodi adalah acara paling eksklusif di Kekaisaran. Para pesertanya adalah musisi yang telah mendedikasikan hidup mereka untuk Qin, Pipa, dan Dizzy. Mereka tidak akan menerima seorang kaligrafer. Han Yu tahu, dia tidak bisa masuk sebagai tamu. Dia harus masuk sebagai kontestan. Dia menjual beberapa manuskrip salinannya yang berharga, semua yang dia miliki, hanya untuk membeli satu set jubah sarjana terbaik yang bisa dia temukan. Dia harus terlihat meyakinkan. Dia membawa batu tintanya, batang tinta terbaiknya, dan satu gulungan kertas sutra kosong. Dia pergi ke audisi pendahuluan di Balai Seribu Gema. Ruangan itu penuh dengan musisi yang gugup, menyetel instrumen mereka. Han Yu dengan kuas dan kertasnya tampak sangat tidak pada tempatnya. Berikutnya, panggil seorang penjaga. Han Yu melangkah maju ke panggung kecil itu. 3 hakim, master musisi tua menatapnya dengan bosan. Nama? Tanya hakim di tengah. Han Yu. Instrumenmu? Ini, kata Han Yu, meletakkan gulungan kertasnya dan batu tintanya di meja. Ketiga hakim itu saling berpandangan. Anak muda, kata hakim di kiri, ini audisi untuk musisi, bukan pameran kaligrafi. Jangan buang waktu kami. Kaligrafi adalah musikku, kata Han Yu tenang. Izinkan aku bermain. Para hakim mendengus. Mereka mungkin mengira dia gila, tapi mereka terikat oleh aturan untuk mendengarkan semua orang. Baik, cepatlah. Han Yu tidak membuang waktu. Dia tahu dia harus mereka mengesankan. Dia dengan cepat menggiling tintanya. Dia mengambil kuasnya. Dia memejamkan mata, mengingat. Dia menulis karakter badai. Dia menyentuh kertas itu. Gemuruh, suara guntur yang keras dan gemerisik hajan deras meledak di ruangan yang tadinya hening. Para hakim melanjak dari kursi mereka. Penjaga di pintu menghunus pedang mereka. Han Yu mengangkat jarinya. Hening. Dia menyentuh karakter itu lagi. Gemuruh. Sihir, teriak hakim di kanan. Bukan sihir, kata Han Yu, suaranya tetap. Gema tinta, aku melestarikan suara. Para hakim terpesona. Mereka belum pernah melihat hal seperti ini. Lagi, perintah hakim di tengah. Matanya kini berkilau. Han Yu menulis karakter pasar. Dia menyentuhnya. Ruangan itu dipenuhi hiruk-pikuk tawar-menawar dan tawa. Dia menulis karakter air terjun. Ruangan itu dipenuhi gemuruh air yang agung. Para hakim berbisik satu sama lain. Luar biasa, sebuah keajaiban. Tapi apakah ini musik? Itu hanyalah trik, kata hakim di kiri, yang paling skeptis. Itu hanyalah kebisingan alam. Mengesankan,
tapi tidak memiliki jiwa. Itu tidak bisa menyentuh hati. Kamu tidak bisa masuk ke festival itu hanya dengan ini. Han Yu sudah menduga ini. Dia membutuhkan kartu asnya. Dia membutuhkan sesuatu yang berjiwa. Dia mengambil gulungan kertas lain dari balik jubahnya. Gulungan yang dia curi dari Lin. Dia membukanya. 4 karakter. Sungai, bulan, angin, rindu. Aku akan memainkan satu lagu lagi, kata Han Yu, sebuah karya asli. Dia menyentuh karakter sungai. Bish. Suara Guzeng itu mengalir. Lemah, memudar, hampir seperti bisikan, tapi itu ada di sana. Para hakim mencondangkan ke depan. Han Yu memainkan seluruh lagu itu. Dia menyentuh bulan, dia menyentuh angin, dia menyentuh rindu. Gema bisikan sungai perak memenuhi ruangan. Meskipun suaranya lemah, memudar, dan diambang dati, keindahan lagu itu tidak bisa disangkal. Kesedihan dan kerinduan di dalamnya begitu murni, begitu kuat. Saat nada terakhir memudar, para hakim terdiam. Hakim di kiri, yang tadi paling skeptis, tampak meneteskan air mata. Aku belum pernah mendengar melodi seperti itu, bisiknya, penuh duka tapi sangat indah. Siapa? Siapa yang menciptakan itu? Tanya hakim di tengah. Aku, kata Han Yu tanpa sedikit pun ragu. Ketiga hakim itu berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepadanya. Tuan Han Yu, kata hakim di tengah, kami salah. Ini bukan trik. Ini adalah bentuk seni baru. Anda adalah seorang maestro. Anda diterima di Festival 100 Melodi. Malam festival. Han Yu duduk di Galeri Sarjana, sebuah tempat tersembunyi di atas hala tahta. Dia bukan kontestan utama. Para hakim memutuskan bakatnya itu terlalu aneh. Tapi dia diundang sebagai tamu kehormatan. Duduk dalam bayang-bayang, tepat di atas panggung utama. Dia tidak peduli. Dia hanya perlu berada dalam jangkauan pendengaran. Di pangkuannya, tersembunyi di balik lengan jubahnya yang besar, ada batu tinta hitam. Di tangannya, dia memegang satu gulungan kertas sutra terbaik yang pernah dibuat, hadiah dari istana. Satu persatu musisi bermain. Mereka semua jenius. Tapi Han Yu mendengarkan mereka dengan bosan. Suara mereka indah tapi fana. Dia menunggu lagu Naga Langit. Akhirnya, Kaisar memberi isyarat. Para kasim memukul gong besar. Dan sekarang, seru pembawa acara. Pemenang Festival 100 Melodi, satu-satunya yang dianggap layak untuk memainkan lagu Naga Langit. Master musisi, Guru Zen. Seorang laki-laki tua, buta seperti Lin, dituntun ke atas panggung. Dia duduk di depan gucin kuno, sebuah kecapi 7 senar yang katanya terbuat dari kayu yang disambar petir sargawi. Hala itu hening. Guru Zen meletakkan jarinya di senar. Dia menarik napas. Dan dia mulai bermain. Han Yu menahan napasnya. Suara itu bukan musik. Itu adalah cahaya. Itu adalah sejarah. Setiap nada adalah 1000 tahun. Saat sang master memetik senarnya, Han Yu tidak hanya mendengar suara. Dia melihat naga emas terbang di atas pilar-pilar hala. Dia merasakan pembangunan tembok besar. Dia mendengar bisikan para kaisar kuno. Ini adalah suara yang dia cari. Suara kekaisaran. Suara keabadian. Batu tinta di pangkuannya bergetar hebat. Lapar. Di atas, di galeri yang gelap, Han Yu mulai bekerja. Saat Guru Zen memainkan bagian pertama, Kebangkitan Naga, kuas Han Yu menari. Dia tidak menulis nada. Dia menulis esensi.
Dia menulis karakter naga. Dia bisa merasakan kekuatan lagu itu mengalir dari udara, masuk ke kuasnya, dan dihisap ke dalam tinta. Guru Zen memainkan bagian kedua, penerbangan di atas langit. Musiknya ringan dan agung. Hanyu menulis karakter langit. Tinta di kertas itu tidak mengering. Tinta itu tetap basah, berdenyut dengan cahaya emas redup yang hanya bisa dilihat oleh Hanyu. Lagu itu mencapai klimaksnya. Suara tahta abadi. Sebuah nada panjang yang seperti menahan seluruh waktu. Hanyu tahu, inilah saatnya. Dengan seluruh konsentrasinya, dia menggoreskan satu karakter terakhir, karakter terpenting. Kekal. Saat kuasnya terangkat dari kertas, nada itu berhenti. Di bawah, Guru Zen mengangkat tangannya dari senar. Dia terengah-engah, lelah karena pengerahan spiritual. Seluruh hala hening selama 5 detik, lalu meledak dalam tepuk tangan. Kaisar berdiri, air mata mengalir di wajahnya. Itu adalah pertunjukan paling ilahi yang pernah ada. Indah sekali, seru Kaisar. Guru Zen, sebagai hadiah, mainkan nada terakhir itu sekali lagi. Nada keilahian. Guru Zen tersenyum dan membungkuk. Dia memposisikan jarinya untuk memainkan nada terakhir itu lagi. Dia memetik senarnya. Tuk. Suara kayu mati. Hala itu hening. Senyum Guru Zen membeku. Dia mencoba lagi, memetik senar itu lebih keras. Tuk. Tidak ada gema. Tidak ada resonansi. Tidak ada magi. Apa? Guru Zen mulai panik. Dia meraba-raba senar gucinnya. Nah, tidak mungkin. Dia mencoba memainkan